Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mirzal selaku dosen pembimbing mata kuliah Sains dan Teknologi Bangunan. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan membuka presentasi dari kelompok tentang jenis-jenis lampu yang digunakan pada bangunan eksterior. Nah, ada 5 studi kasus yang akan kami bahas ke depannya. Pada studi kasus ini, kami mencoba meneliti bangunan-bangunan eksterior yang ada pada bangunan yang ada di Lok Sumawi. Nah, secara latar belakangnya, dalam sains dan teknologi bangunan, cahaya buatan dianggap perlu dalam bangunan. Cahaya buatan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan aktivitas di malam hari, mulai aktivitas belajar, makan, bercengkrama dengan keluarga, nongkrong, bahkan memberikan efek pada ruang aktivitas manusia. Penggunaan efek tersebut diantaranya adalah penggunaan lampu pada fasad interior dan eksterior bangunan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dan saya sendiri adalah Muhammad Syafi'i, kemudian ada Desti Vidya Putri, kemudian ada Robi Hidayat, Muhammad Reja, dan yang terakhir adalah Yuni Safara. Pembahasan berikutnya yaitu tentang pembahasan 5 studi kasus. Masing-masing 5 studi kasus akan dibahas oleh satu orang pembahas, yakni nomor 1 yaitu tentang bambu dan resto cafe yang akan dibahas oleh saudari kita Yuni Safara. Perkenalkan, nama saya Yuni Safara, NIM saya 160160080. Di sini saya akan memaparkan hasil dari survei kami tentang sistem cahaya buatan pada bangunan Bambu Cafe and Resto yang berlokasi di Jalan Kenari, Kutablang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Bangunan ini difungsikan sebagai kafe dan restoran yang buka pada jam 9 pagi hingga jam 11 malam, sehingga bangunan ini banyak memanfaatkan pencahayaan buatan yang menawarkan keindahan dengan ditata dan dikelola sesuai dengan fungsi. Pada bangunan Bambu Cafe and Resto ini mereka memiliki 7 jenis lampu, diantaranya yaitu LED, string light, neon flag, strip light, king LED, neon box, dan yang terakhir Aerotion. Untuk lampu LED sendiri mereka menggunakan lampu bermerek Philips dengan jumlah watt yaitu 4 watt dan jumlah lumen 300. Dari yang kami lihat, lampu jenis LED ini sedikit terang dan merupakan salah satu lampu yang hemat energi. Pengaruh dari penggunaan lampu LED ini yaitu pengguna akan merasa lebih formal ketika berada di ruang gazebo ini, dikarenakan lampu yang digunakan itu memiliki tingkat cahaya yang terang sesuai dengan kapasitas ruangnya. Yang kedua, lampu string light dengan jenis lampu halogen dan jumlah watt yang digunakan yaitu 5 watt dengan jumlah lumen 375. Lampu ini merupakan lampu yang sedikit boros, namun percantik area sekitar dengan cahayanya yang terang. Pengaruh dari penggunaan lampu ini pada ruang outdoor yaitu memberikan kesan santai, nyaman, dan juga kesan romantis dari penataannya yang dramatis. Yang ketiga yaitu neon flags dengan jenis lampu LED dan merek Philips. Jumlah watt yang digunakan yaitu 8 watt dan jumlah lumen yang digunakan yaitu 600. Lampu ini tidak terang namun juga tidak boros. Pengaruh dari penggunaan lampu ini yaitu bertujuan untuk menarik minat pengunjung dan memberikan aksen tersendiri terhadap bangunan untuk memperjelas eksterior dari bangunan tersebut. Yang keempat yaitu lampu strip LED dengan jenis lampu yang digunakan yaitu LED 2835 dan jumlah watt yang digunakan yaitu 8 watt dengan jumlah lumen 600. Lampu ini merupakan salah satu lampu yang hemat energi dikarenakan lampu ini hanya digunakan untuk mempercantik bangunan ataupun taman. Pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan lampu strip LED ini yaitu pengguna akan merasa tertarik untuk membaca papan nama yang ada pada bagian luar bangunan sehingga
menarik pengunjung untuk mengunjungi kafe mereka. Selanjutnya lampu King LED dengan jenis lampu LED Megalax IP65 dan mereknya King LED. Jumlah watt yang digunakan yaitu 30 watt dan jumlah lumen yang digunakan yaitu 2250. Lampu ini merupakan lampu yang terang juga hemat energi, dan pengaruh yang ditimbulkan dari lampu ini yaitu memperindah eksterior dari kafe karena efek dari warna pada lampu yang berganti-ganti membuat pengunjung tidak mudah bosan. Yang keenam yaitu neon box. Jenis lampu yang digunakan yaitu T1 neon dengan merek lampu Philips dan jumlah watt yang digunakan yaitu 14 watt. Jumlah lumennya 775. Lampu ini terang namun ros, sehingga pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan lampu box ini yaitu untuk memperjelas bacaan yang ada pada papan nama bangunan ini, sehingga pengunjung jelas membaca nama bangunan tersebut. Terakhir yaitu lampu erosion dengan jenis lampu yang digunakan yaitu LED IP66 dan jumlah watt yang digunakan yaitu 10 watt dan jumlah lumen 750. Lampu ini terang dan juga hemat energi, sehingga pengaruh yang ditimbulkan pada bangunan yaitu menjadikan ruang outdoor pada kafe jadi lebih hidup dengan adanya akan terang dari pancaran cahaya yang dihasilkan dari lampu ini. Pembahasan yang kedua yakni bangunan Islamic Center yang akan dibahas oleh Muhammad Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Masjid Islamic Center. Nah, Masjid Islamic Center ini merupakan tempat beribadatan umat Islam yang juga merupakan landmarknya Kota Sungai yang terletak di Jalan Merdeka Barat. Nah, pada masjid ini menggunakan dua jenis lampu. Itu ada bagian eksteriornya, yaitu pertama ada jenis lampu LED dengan merek Philips. Jumlah wattnya 28 watt, jumlah lumennya 1650. Nah, alasan penggunaan lampu ini selain dari dia terang dan juga dia itu hemat energi. Nah, pengaruh dari lampu ini itu memberikan penerangan pada bagian luar eksteriornya dengan jarak yang tidak terlalu jauh dan memudahkan orang menemukan tempat-tempat seperti tempat wudhu. Dan selanjutnya ada lampu sorot LED yang terletak di bagian atap Masjid Islamic Center ini, yaitu dengan merek Mialux IP65. Jumlah wattnya itu 50 watt, jumlah lumen 3750. Alasan penggunaannya itu lampu ini terang dan hemat energi juga, dan pengaruhnya itu memberikan keamanan yang baik pada bangunan, sehingga seseorang yang sholat dapat dengan mudah mengetahui tempat duduk dan entrance dalam masjid. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami. Kemudian pembahasan yang ketiga itu akan dibahas oleh Desti Vidya Putri tentang bangunan BNI Pulau Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Vidya Putri. Saya akan melanjutkan presentasi. Bangunan yang ketiga adalah Bank BNI Kota Lok Sumawe yang berada di Jalan Merdeka nomor 72, Kuta Blang, Banda Sakti, Lok Sumawe. Bank BNI ini merupakan salah satu bank yang ada di Kota Lok Sumawe dan merupakan bank terpenting juga yang memiliki banyak nasabah. Jadi, pada eksterior bangunan memiliki 3 jenis lampu yang dipakai. Yang pertama adalah neon box dengan jenis lampu LED 2835 merek Philips, jumlah watt 8 watt per 1 meter, jumlah lumen 600 per 1 meter. Jadi kesimpulan pada lampu neon box ini merupakan lampu yang hemat energi. Pengaruh yang ditimbulkan dari pengguna lampu neon box ini, pengguna akan merasa tertarik membaca papan nama yang ada di papan nama bagian. Lampu yang kedua merupakan neon TLED T8 60 cm atau tabung poliakrilik dengan jenis lampu LED SMD 2835 merek Philips, watt 10 watt per 1 meter, jumlah lumen 750 per 1 meter. Dengan kesimpulan lampu merupakan lampu yang hemat energi.
Pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan lampu neon TL ini yakni pengguna akan merasa nyaman dan aman dikarenakan pengguna ATM dapat melihat jelas orang-orang yang berada di sekitarnya sehingga sedikit kemungkinan terjadinya tindak kejahatan. Lampu yang ketiga merupakan lampu LED dengan jenis lampu LED merek Philips watt 28 watt, jumlah lumen 1650. Kesimpulan lampu yaitu lampu yang terang dan hemat energi. Pengaruh bagi pengguna yaitu dapat merasa nyaman dan aman ketika berada di sekitar gedung dikarenakan pencahayaan yang rata dan terang. Selain itu juga dapat memperindah suasana sekitar gedung. Kemudian yang keempat, bangunan lampu merah yang akan dibahas oleh saudara kita Robi Hidayat. Dan baiklah, saya akan melanjutkan studi kasus lampu merah yang terdapat pada Jalan Merdeka, Subang 4, Kecamatan Banda Sakti. Di sini di lampu merah terdapat dua jenis lampu pada interior bangunan, yakni lampu neon yang pertama dan yang kedua lampu LED berwarna kuning. Ya, baiklah, yang pertama lampu neon flex, yang jenis lampunya yaitu LED merek Philips dan jumlah wattnya yaitu 8 watt per 1 meter. Jumlah lumennya 600 per 1 meter. Kesimpulan lampu ini yaitu tidak terang dan tidak boros. Gambarnya seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya pengaruh lampu neon flash ini, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan lampu neon flash ini, penggunaan akan merasa tertarik dan merasa santai ketika berada di sekitar kafe tersebut. Yang kedua yaitu lampu LED berwarna kuning. Jenis lampunya yaitu LED berwarna kuning, mereknya Philips, jumlah watt 10 watt, jumlah lumen 850. Kesimpulannya lampu ini tidak terang dan tidak boros. Pengaruhnya pengguna nyaman, diam lama di area yang diaplikasikan lampu ini karena kesan harmonis yang ditimbulkan oleh cahaya kuningnya. Baiklah, selanjutnya pembahasan ini akan dilanjutkan oleh saudara Muhammad Safi'i. Terima kasih saudara Robi Hidayat. Berikutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang kelima, yaitu Bang Aceh. Bang Aceh ini terletak di Jalan Merdeka, Kecamatan Banda Sakti. Bang Aceh ini memiliki 3 jenis lampu. Yang pertama yaitu neon box, jenis lampu LED, jumlah watt 20 watt, jumlah lumen 600, kesimpulan lampu tidak terang tetapi hemat energi. Pengaruh yang ditimbulkan yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan lampu neon box ini, yaitu pengguna akan merasa tertarik membaca papan nama yang ada di bagian depan bangunan, sehingga orang-orang ketika malam hari akan melihat betapa indahnya papan nama tersebut dan akan tertarik berkunjung ke Bang Aceh. Kemudian yang kedua, strip LED, jenis lampu LED merek tidak terdapat, jumlah watt 8 watt per 1 meter, jumlah lumen 600 per 1 meter, kesimpulan lampu hemat dan tidak boros. Pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan lampu strip ini memperindah sekitaran bangunan juga kota, sehingga orang yang lalu lalang di sekitarnya mengetahui keberadaan bangunan, juga mempertajam aksen dari setiap objek yang ada, misalnya pohon. Kemudian yang ketiga, lampu LED. Jenis lampu LED merek Philips, watt 28 watt, jumlah lumen 1650, kesimpulan lampu terang dan hemat energi. Penggunaan area sekitar pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan area sekitar dapat merasa nyaman dan aman ketika berada di sekitar gedung, dikarenakan pencahayaan yang rata dan terang, sehingga perasaan cemas yang ditimbulkan tidak atau berkurang atau sangat minim. Nah, dari penjelasan kelima studi kasus yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan tadi dan telah dijabarkan tadi, saya akan menyimpulkan bahwasannya pencahayaan buatan pada eksterior dapat memberikan kesan ruang yang bermacam-macam, tergantung bagaimana si pengguna memanfaatkan peran lampu dan penunjang pembuatan cahaya buatan.
Ada yang digunakan sebagai papan informasi, aktivitas santai, aktivitas formal, dan penunjang keindahan ruang outdoor tertentu apabila di malam hari. Tanpa ada penerangan lampu, ruang akan menjadi gelap dan tidak dapat difungsikan. Demikian presentasi kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang diulang di harunya kok lupa gue.